Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Zara Lutfiana dengan NPM 2401061025. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teorema limit. Berikut penjelasannya. Nah teman-teman, di sini ada nih teorema limit A, yaitu yang dimana ada beberapa macam dari teorema limit utama yang memisalkan N itu sebagai bilangan bulat positif, K sebagai konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Nah, maka itu yang pertama ada limit X mendekati C jika K sama dengan K. Dan yang kedua itu ada limit X mendekati C jika X sama dengan C. Dan yang ketiga itu ada limit X mendekati C, yaitu apabila K Fx sama dengan K limit X mendekati C Fx. Dan yang keempat itu ada limit X mendekati C mutlak Fx plus Gx sama dengan limit X mendekati C Fx plus limit X mendekati C Gx. Kemudian yang kelima itu ada limit X mendekati C jika F sama dengan Fx min Gx limit X min C Fx min limit X mendekati C Gx. Yang keenam itu ada limit X mendekati C jika Fx min Gx sama dengan limit 1 mendekati 1 Fx limit X mendekati C Gx. Dan yang ketujuh itu ada limit X mendekati C jika Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C Fx per limit X mendekati C Gx, asalkan limit X mendekati C itu Gx nya tidak sama dengan 0. Nah yang kedelapan itu ada limit X mendekati C mutlak Fx kuadrat sama dengan limit X mendekati C Fx mutlak kuadrat. Nah yang terakhir itu ada limit X mendekati C akar kuadrat dari Fx sama dengan akar kuadrat limit X mendekati C Fx, asalkan limit X mendekati C itu Fx nya tidak lebih besar dari 0 ketika N nya itu genap. Nah teman-teman, sudah tahu bukan beberapa macam dari teorema limit utama? Banyak bukan? Kalian pasti masih bertanya-tanya nih, gimana sih cara pengoperasiannya? Apa aja sih maksud dari fungsi-fungsi tersebut? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut agar lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut. Let's go! Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal yang dimana perintahnya yaitu carilah limit X mendekati 3 2x pangkat 4. Nah, tadi kan sebelum-sebelumnya telah dijelaskan bahwa teorema limit itu memiliki 9 macam fungsi. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan salah satu dari fungsi-fungsi tersebut, teman-teman. Pertama, kita bisa menggunakan fungsi yang nomor di sini mau menggunakan fungsi yang nomor 3, yaitu yang dimana apabila ada limit X mendekati 3 2x pangkat 4 itu akan menjadi 2 limit X mendekati 3 X pangkat 2. Nah, ini sesuai dengan fungsi yang ketiga teman-teman, yang dimana itu menyatakan jika limit X mendekati C K Fx sama dengan K limit X mendekati C Fx. Seperti ini teman-teman.
fungsi yang ketiga, itu bentuknya limit X mendekati C K Fx sama dengan K limit X mendekati C Fx. Nah, sesuai bukan dengan contoh yang kita kerjakan di atas? Itu kan limit K Fx. K itu sebagai 2 dan Fx ini 4 pangkat 4, X pangkat 4, sorry teman-teman. Dan X mendekati 3 itu kita ibaratkan seperti X mendekati C. Nah, itu sama dengannya K-nya di depan teman-teman. Jadi kan tadi kan K-nya itu 2. Jadi 2 ini kita pindahkan di depan, baru kita tuliskan lagi limitnya mendekati X dan di sini mendekati 3. Ini barulah Fx. Fx-nya jadi yang tersisa itu X. Jadi X-nya dipindah teman-teman. Jadi ini fungsi yang nomor 3. Nah, gimana kalau yang lainnya gitu? Sekarang kita mencoba yang lainnya ya teman-teman. Misal kita mau mengerjakan lagi nih. Tadi kan bentuknya udah seperti ini nih. Misal kita udah dalam bentuk ini, 2 limit X mendekati 3 X pangkat 2. Nah, itu di sini saya mau mencoba menggunakan fungsi yang ke-8 teman-teman, yang dimana menyebutkan apabila limit X mendekati C mutlak Fx pangkat N sama dengan mutlak limit X mendekati C Fx mutlak pangkat N. Jadi seperti ini teman-teman, jadinya sama dengan 2. Nah, limit ini kita kasih tanda garis ini disebut dengan mutlak ya teman-teman. Lim X mendekati 3 X. Nah, pangkatnya ini, sorry teman-teman, ini pangkat 4. Nah, pangkatnya ini kita taruh di luar. Nah, sesuai bukan teman-teman seperti fungsi pada nomor 8 yang menyebutkan bahwa limit X mendekati C itu apabila ada mutlak Fx pangkat N sama dengan limit X mendekati C Fx mutlak N, seperti ini teman-teman. Nah, limit ini kita ibaratkan seperti ini teman-teman. Nah, kenapa kok ini duanya di luar? Karena yang masuk ke dalam mutlak itu hanya limitnya teman-teman. Jadi karena ini dari awal ada duanya, jadi duanya itu taruh di luar, baru dikasih tanda mutlak, baru limit sesuai ini, dan X itu berada di dalam, dan sesuai dengan fungsinya yang ada itu pangkatnya ditaruh di luar teman-teman. Nah, kalau mau diubah ke bentuk lain lagi gimana? Nah, kita mencoba ubah ke bentuk lain lagi ya teman-teman. Tadi kan kita kan udah memperoleh nih 2 limit X mendekati 3 X pangkat 4. Ini ya teman-teman, pangkat 4. Nah, di sini saya mau mencoba fungsi yang nomor 2. Yang nomor 2 itu bentuknya apa teman-teman? Nah, jadi fungsi yang nomor 2 itu menyebutkan bahwa limit X mendekati C X sama dengan C. Nah, jadi gimana ini merubahnya? Nah, jadi limit ini itu kita tulis duanya terlebih dahulu teman-teman. 2. Nah, kan ini limit X sama dengan C nih. Jadi kita tulis limit X mendekati C. Jadi X ini kita ganti menjadi 3. Karena X mendekati C, otomatis X itu berubah menjadi 3. Tulis menjadi 3. Nah, pangkat 4 ini tetap teman-teman. Nah, kan beda tuh hasilnya. Sini kan tadi limit X. Nah, limit X itu ya bentuk ini teman-teman. Ini limit X dan C itu bentuk dari ini. Nah, ini jika dihasilkan nanti akan menghasilkan 162.
Jadi nilai C itu hasil dari ini teman-teman, yaitu 162 gitu. Jadi gimana nih? Mudah bukan? Matematika itu nggak susah kok, seru. Oke guys, mungkin saya cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.